Ya omong sudah boleh banyak-banyak, semalam. Baik, saya tidak berpanjang untuk menyapa. Saya akan mempergunakan apa yang dipakai oleh profesor. Karena sudah profesor, kita ikut saja itu pasti baik. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Saya tidak mau pidato, saya hanya mau tanya. Pertanyaan saya begini. Apakah di Kabupaten Kupang ini semua orang sudah minum air bersih dengan baik? Yang betul. Betul ke sana? Apakah semua orang di Kabupaten Kupang sudah punya listrik di rumah? Betul. Betul ke sana? Betul ada listrik semua? Oh, tidak ada listrik. Ini omong betul, ini betul orang Rote atau betul orang Timur? Lanjut, pertanyaan ketiga. Apakah di Kabupaten Kupang ini ada sekolah yang sangat hebat, luar biasa? Belum ada? Berarti belum merdeka dong. Apakah di Kabupaten Kupang ini jalannya semua licin, pakai aspal semua sampai ke sana? Apakah di Amarasi sana jalan licin memati sampai jalan sapi saja tidak semua? Di Ampuang sana jalan lancar semua kok? Pasti lancar. Lancar. Orang bupatinya dari sana, Ampuang bagian sana. Lancar kok sana? Pasti bohong, pasti lancar orang bupati dari sana. Pasti bupati dari sana, pasti. Kalau yang tidak rata itu bagian dari Kupang Barat, Semau, Amarasi. Tapi kalau yang Ampuang pasti lancar, pasti. Pasti kali-kali semua ada jembatan semua. Saya tidak percaya. Orang bupatinya dari sana. Tidak mungkin. Saya mau tanya dulu. Ini Kabupaten Kupang nih, anak-anak orang kalau sekolah itu semua bisa bayar semua kok? Bisa bayar uang sekolah sampai dengan kuliah? Tidak bisa? Tidak bisa? Di seorang bupati kirim pulang uang kok. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena bupati kirim pulang uang kembali Jakarta. Pak Joni tadi omong berjuang buat uang buat seluruh kabupaten, antara di Kabupaten Kupang, Pak Bupati kirim pulang. Jadi berarti semua sejahtera di Kabupaten Kupang. Jangan bohong dong. Betul? Nah, ini yang mana yang bohong ini bupati atau di sini yang di tank ini yang bohong ini? Yang betul yang mana? Pak bupatinya tidak jujur atau yang di sini tidak jujur? Nah, saya pun tanya cuma itu, dua itu jawabnya. Pak bupati tidak jujur kirim pulang uang atau memang tidak bisa pakai? Apa? Tidak bisa pakai? Kasih sendiri tapi pakai coba. Nah, pertanyaan tadi itu menjawab semua. Jadi saya tidak boleh pidato lagi. Air bersih tidak ada. Jalan masuk, lumpur masuk, luka masuk semua. Jalan tak salah kalau tidur masuk di dalam got mati semua. Kali banyak kalau hujan tidak lewat, tunggu dulu kali surut. Yang ini berlaku di daerah lain, tidak di Kabupaten Kupang bagian Lelogama, Merkiu. Jadi kita hari ini putus dukung yang namanya Pak Korinus Mas Neno dengan Pak Jiri Manate. Kita dukung tidak main-main. Kita kerja serius betul. Tapi kalau mereka berdua bodoh seperti yang kemarin,
Saya ajak kita semua di dalam tank ini, minimal di dalam tank ini saja. Siap? Siap. Kita tempelin semua itu. Bakar itu biru. Bisa siap? Siap. Nanti KB aja tempelin bupati bang semua ikut nanti. Kasih beta Kenapa main, kita berdua dukung sudah mereka habis. supaya Kasih beta main. pelan-pelan Kabupaten Kupang itu lihat cahaya kehidupan. Saya ini dengan Pak Joni bisa kasih turun uang untuk Kabupaten Kupang saja. Infrastruktur bisa saja tahun ini kita bisa turunkan 100 miliar. Bisa. Tetapi tidak bisa dipakai. Nanti dia kas kembali. Jadi tunggu kok yang bisa pakai, saya berkutus turun. Kas turun uang ini berkotong bakalai setengah mati di pusat. Lalu datang sudah bisa pakai kok dibawa pulang lain. Kita cek gimana. Karena itu harus kita sudah janji Pak Mas Neno dengan Pak Manafe ingat baik-baik. Nanti bet ajak bawa sana bet kita tempelin situ. Kalau kerja sama betul. Beta pasti ini bukan janji mau kosong. Tapi beta biasa bikin betul nah. Kerja baik buat Kabupaten Kupang. Berikan yang terbaik. Rakyat sudah capek semua. Main tunggu mati muncul datang dia tunggu mati muncul lagi tunggu mati terus sudah ada yang muncul. Kita tidak mau pemimpin yang hanya naik ke makan minum bukan setengah rakyatnya mati. Ada satu teori kesejahteraan yang katanya begini, untuk membuat orang miskin hilang dan supaya semua tempat itu kaya, matikan semua orang miskin. Maka sisa tinggal yang kaya saja. Maka pertumbuhan ekonomi yang tadi Pak Joni omong itu cepat sekali kita naik. Jadi cepat atau tidak bupati tidak usah kerja, kumpul orang bunuh yang miskin yang mati semua. Lalu dia pidato sisa yang kaya saja. Saya berhasil. Yang pilih yang itu kok? Kira-kira yang begitu kok? Tidak. Tidak. Nah menurut saya bupati yang dulu diam dan setengah orang mati itu dia sama saja seperti analogi ataupun contoh yang saya lihat tadi. Dia setengah orang mati. Kita tidak bisa hidup seperti itu. Zaman dulu Kabupaten Kupang itu tempat makanan. Dari Ampoang sana kalau mau bangun rumah itu dorong tukar sapi dan seng. Kalau dulu masih SD SMP ya ingat itu. Dikerja di toko-toko kalau datang orang dari Ampoang, bapak saya mau tukar seng dengan sapi bisa kok. Hebat betul ini orang sapi banyak loh. Sekarang potong dari sapi ekspor sampai dia pun perempuan kicik juga tuh ekspor buah. Perempuan kicik baru beranda turun soalnya belum ekspor. Saking tidak ada sapi. Amarasi itu tempat makanan pun di sana. Ada yang namanya pinang, kelapa, pisang, papaya, makan terontong kalau datang dari Amarasi. Sekarang setelah Pegi Koro mati sekian lama, tidak ada lagi pemimpin yang ajak untuk bangun tanam babae. Lalu mereka makan buang sapi habis semua dan jus sapi jus berat semua. Jadi terasa sekarang juga Amarasi susah pelan-pelan. Bukan lagi orang yang punya makanan yang cukup. Berterasa nanti lama-lama makan siripinang pun beli di pasar. Subeli di pasar. Subeli di pasar. Bosok mati selebay. Ini berarti bupati dengan wakil bupati yang datang kerja berat. Saya titip begini, kalau Tuhan perkenankan dan rakyat Kabupaten Kupang perkenankan, Bapak berdua jam bakal proyek. Jam bakal tugas duduk kepala dinas. Cari yang terbaik yang bisa kerja. Jangan bilang sudah begini, bupati dulu. Memang bupati itu cadangan. Wakil bupati itu cadangan. Wakil bupati jangan kepengen mau jadi bupati pada saat dia jadi wakil. Saya kasih nasihat memang sebelum mau jadi. Kenapa wakil bupati itu cadangan? Karena penting sekali kepemimpinan.
Jadi kalau ada apa-apa dari bupati, tidak bisa kita pilih lagi. So ada memang pemimpin ganti. Jadi itu wakil bupati mengikuti seluruh cara berpikir dan gerak daripada pemimpin. Dia mengantisipasi kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Saking pentingnya kepemimpinan di Kabupaten Kupang, sehingga bupati harus didampingi oleh seseorang. Kalau tiba-tiba dia ada apa, mana tahu, hidup ini kita mana tahu. Jalan-jalan terguju leher kowe, jantung tak angkat, motor tabrak mati, baru lewat begini, motor datang lurus, beraja 2 hari, pilar mengenai, sebetulnya mati. Bupatinya mati, tidak bingung. Wakil bupati sudah paham. Dia mengerti cara berpikir bupatinya dan cara bertindak bupatinya, sehingga dia tahu langsung diambil angkut, langsung jalan. Jadi menjadi serep itu bukan ban serep. Serep itu maksudnya disiap-siap. Jaga-jaga jangan sampai ada kondisi terburuk. Bukan dia bikin kondisi terburuk buat bupati. Sekarang saya ini heran, orang mau cari wakil, cari yang lemah-lemah dong supaya jangan lawan sebetulnya. Tahu? Cari yang kuat supaya dia jaga sengketa. Begitu balik. Pemimpin itu harus percaya diri. Jangan percaya diri mau cari lemah-lemah, lemah lembut, lama-lama semua lemah lembut, lemah lunglai tidur sonu semua di kabupaten. Nah, karena itu semua hari ini kita berkumpul di sini. Tadi kita juga sudah dengar kenapa Pak Jeki Uli. Saya juga mau jadi gubernur. Tapi saya lihat yang Pak Jeki Uli paling pas dari Partai Nasdem. Kenapa? Saya bukan tahu orang timur orang. Begini, ini negara bukan hanya orang timur sana. Ini negara ini yang nanti keseputus dari Jakarta. Saat ini negara seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jeki, Pak Joni Plate. Ini negara sekarang, dong ada mau bikin satu negara lagi. Kelompok-kelompok ekstremis ini ada mau bikin satu negara lagi. Dong tidak mau ini negara NKRI. Dong mau ganti dia nama negara khilafah. Negara khilafah itu berarti sudah ada NKRI. Siapa yang susunan di sini? Kalau bertanya sudah ada yang jawab. Yang susunan siapa sih susunan? Semua susunan. Dan Amarasi susunan tuh belum? Hah? Mau sunat kok? Sutu aja sudah sunat. Kembaran sun potong di kembaran dia potong kulit. Begini. Jadi ada kotong punya anak-anak sebangsa dan setanah air yang lagi keliru. Mereka mau coba tidak berhasil di Suriah, tidak berhasil di Irak. Mereka kokoh itu orang nombaratan kotong pindah Indonesia. Ini negara mau perang kok. Suka perang kok. Mau seperti Suriah sana kotong perang antara kita sesama angkat tembak kok. Mau? Maka pembangunan tidak jalan. Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor 1 Gerindra. Partai nomor 2 itu namanya Demokrat. Partai nomor 3 namanya PKS. Partai nomor 4 namanya PAN. Tikus ke-8. Nah, kata baik partai. Kalau ada di sini hari ini, tolong keluar pindah dari partai lain yang ada bukan itu partai. Ini saya tidak bukan omong supaya bikin susah orang. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran. Intoleran itu arti intoleran. Yang don't suka orang lain, don't suka agama lain, don't mau dukung agama sah, don't mau dukung diri sah, don't mau dukung suku sah, don't mau dukung bangsa sah. Mau begitu? Hidup bisa kok? Bisa kok? Ah, son bisanya dan tusu-tusu orang yang ada itu partai. Kalau mau ngomong bilang saja, ngomong bilang Victor Restoran, ngomong biar pada dulu. Tadi saya di kota sana ada ibu yang Gerindra datanya, saya bilang ibu lu pantas untuk keluar itu partai itu. Karena partai apa yang mendukung kaum ekstremis dan intoleran di Indonesia? Kita tidak mendukung manusia-manusia seperti itu. Kita pernah punya sejarah, mati banyak karena PKI. Masa kita ulang lagi sekarang kayak begini? Jadi catat baik-baik,
yang calon bupati, calon gubernur, calon DPR yang dari partai yang tadi disebut. Kalau tusu itu ada tusu tunggu untuk siapa yang pilih itu. Maksudnya pilih supaya ganti negara khilafah. Mengerti negara khilafah? Semua wajib sholat. Semua lagi ada gereja. Mengerti? Mengerti? Nah, negara khilafah tidak boleh ada perbedaan. Semua harus sholat. Itu begitu. Ini bukan masalah agama. Ini mereka salah paham tentang agama. Makanya orang-orang kalau beragama itu biasa sesat. Dulu kalau halai pisembah di batu kayu dong sembah tesibu begini kan. Zaman dulu saya punya nenek moyang kalau sembah di batu kayu dong sembah tesibu. Ini giliran ada agama dong bakalai saya mati. Perang di Suriah sudah cukup bawa di Irak. Perang di Irak tidak cukup dibawa di Indonesia. Nanti kalau Indonesia tidak cukup dalam bawa kemana? Tapi kita so ancur semua macam kayak di Suriah, di Irak. Kita tidak mau di Indonesia seperti itu. Jangan pernah kita mau. Kita mau di Indonesia sholat boleh. Orang Muslim datang dia orang Kristen punya rumah, waktu jam sholat dia kasih. Mari kau sholat, saya siapkan waktu, siapkan ruang. Itu namanya toleransi antara anak bangsa. Orang Kristen datang dia orang Muslim punya rumah, ada hak puasa. Orang Kristen bilang ben mesti makan, siapin makan. Itu toleransi. Bukan larang warung yang buka. Orang mau bajuan cari uang kemana cari? Ekonomi mati semua. Itu yang kita perlu hari ini. Tidak ada lagi rasa hormat kita antara sesama anak bangsa kita. Makanya saya bilang, namanya toleransi itu orang utuh dalam dirinya. Dia tidak masalah dalam perbedaan itu. You mau sembahyang silahkan sembahyang. You mau berdoa 10 waktu terserah. You mau berteriak silahkan. You mau sujud silahkan. Tidak ada masalah selama orang menyembah Tuhannya. Tidak ada masalah. Yang masalah kalau lu mempergunakan kekuasaan itu untuk menindas yang lain. Itu yang salah. Nah sekarang ini yang keliru-keliru begitu mulai banyak. Dan di NTT ini kalau tidak siap kita sebagai benteng keragaman itu. Kebinekaan itu harus tumbuh di NTT. Kita tidak ada masalah tentang agama-agama. Siapapun beragama datang kita tidak ada masalah. Kita bebas untuk itu. Dan saya pastikan juga kepada calon gubernur maupun calon bupati dan wakil bupati, harus orang-orang yang hidup di Kabupaten Kupang ini, baik dia Muslim, baik dia Katolik, baik dia Protestan, Hindu, Buddha maupun tidak beragama sekalipun, mereka harus dilindungi warga negara sebagai warga negara Indonesia. Karena itu yang kita cita-citakan. Negara ini berdiri bukan berdasarkan negara agama, negara bangsa yang menghormati seluruh perbedaan, baik dia punya keriting kok, dia hitam kok, dia putih kok, dia balau atau di agamanya apa. Kita sama satu bangsa, sepenanggungan, merasa ditindas oleh kaum penjajah, dan hari ini kita menyatukan seluruh energi untuk kemerdekaan itu. Karena itu catat memang, saya tidak provokasi, tapi orang Timur yang mau itu berarti tunggu nanti negara hilang, kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965. Mereka tidak berhasil, kita yang eksekusi mereka. Saya rasa ini kalau mereka berhasil, mereka yang eksekusi kita. Jadi pulang kampung kau bilang bye-bye. In partai dong, tolong jangan. Lu bawa datit partai, lu bawa jauh. Tebosong bagian untuk mati ketong. Sampai omong Victor Leskoda. Suruh dan tanya saya. Kalau ditanya saya bilang, nah, lu telepon lu punya ketua umum di sana, suruh jangan tolak-tolak itu perpu yang melarang untuk perpu nomor 2 tahun 2017 yang melarang ormas-ormas yang intoleran, yang mengajak orang untuk mendirikan ataupun membuat sebuah ideologi baru pengganti Pancasila. Nah, kita suruh telepon dulu. Kalau orang sudah berubah, kami dukung selalu. Kalau tidak berubah, nah biar grup laut sah. Ini Oni ada dulu di sini. Oni dari partai apa Oni? Nah, ini Oni Tamoes. Karena Oni Tamoes, Bang. Nah, dia masih di Gerindra jam pilih sendiri.
Oh, dulu mesti berubah sudah. Orang lain-lain lebih tanpa lain. Sebagai kakak, saya ingatkan selalu. Politik yang dipergunakan untuk kepentingan pragmatis dalam rangka memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang tidak etis, juga cenderung menjual nilai-nilai kebangsaan. NTT tidak cocok untuk itu. NTT tidak cocok dengan partai-partai seperti itu. Kita hormat dengan partai-partai yang duduk berdiri sama tinggi dalam semua keragaman itu. Kita cinta itu. Karena itu sebagai kakak saya bilang, ini hari mulai ketemu selalu jadi. Lebih baik lu keluar sudah. Karena Ahok, biar Ahok penderitaan saja, jangan kita penderitaan juga ikut-ikut. Ahok sudah menderita, jangan kita juga ikut menderita. Biar Ahok yang pikul saja. Itu menjadi catatan buat kita, dan kita akan maju. Kita akan lawan setiap orang yang ingin merubah negara kesatuan dan Pancasila sebagai ideologi negara. Sekian dan terima kasih. Luar biasa.